Kejadian ini bermula ketika aku masih menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas ternama di kota Surabaya. Nama saya Dika, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purbalingga. Sejak kecil, orang tuaku memiliki impian besar untuk melihatku berhasil dalam dunia pendidikan, dan akhirnya, aku pun harus mengikuti jejak mereka. Universitas yang mereka pilih untukku adalah salah satu yang paling bergengsi di kota ini. Meskipun hati kecilku lebih tertarik untuk langsung bekerja, aku tidak ingin mengecewakan mereka yang sudah sangat berharap padaku. Aku tahu, jika aku memilih bekerja, akan banyak hal yang akan terasa kurang jika tidak menuntaskan pendidikan dulu. Karena kesibukan orang tua yang tidak memungkinkan untuk merawatku di kota besar, aku pun harus tinggal bersama Bude, adik dari ibuku, yang tinggal di Surabaya. Sebenarnya, aku tidak terlalu mengenal Bude, karena sejak kecil aku hanya bertemu dengan dia sekali, dan itu pun sudah lama sekali. Nama Bude adalah Budiarti, dan kami semua memanggilnya Bude. Walaupun sedikit canggung, aku berusaha menerima keadaan ini, dan berharap bisa merasa nyaman. Pada suatu pagi yang cerah, orang tuaku mengantarku ke rumah Bude. Aku yang masih setengah bingung dengan keputusan ini, mengikuti saja langkah orang tuaku. Kami tiba di sebuah rumah besar yang tampaknya sangat mewah. Di depan rumah tersebut, ada 3 mobil mewah yang terparkir rapi di garasi. Aku sempat terperangah, merasa sangat kagum dengan rumah Bude yang jauh lebih besar dan lebih mewah dibandingkan rumah kami. Ini rumah Bude, Dika, kata ayahku sambil tersenyum, menunjuk rumah besar di depannya. Tak lama setelah itu, Bude keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang sangat rapi. Usianya sekitar 40 tahun, dan meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Bude masih terlihat cantik dengan rambut panjang yang terikat rapi di belakang. Sapaannya yang hangat menyambut kami membuatku merasa sedikit lebih nyaman, meskipun masih ada rasa canggung di dalam diriku. Bude, ini Dika, anak ibu, kata ayahku sambil memperkenalkan aku pada Bude. Halo Dika, ayo masuk, ajak Bude dengan senyum ramah. Kami pun masuk ke dalam rumah yang sangat luas dan tampak sepi. Bude mengajak kami duduk di ruang tamu yang terkesan sangat mewah dengan perabotan yang indah. Rumah Bude memang sangat besar, namun terasa sunyi, seolah-olah hanya ada sedikit orang di dalamnya. Ternyata, suami Bude sering sekali bepergian ke luar negeri, dan anak-anaknya juga kuliah di luar negeri. Jadi, Bude hanya tinggal bersama 2 orang pembantu dan sopirnya. Setelah beberapa waktu berbincang-bincang dengan orang tuaku, Bude akhirnya memberitahukan bahwa aku bisa tinggal di rumahnya sampai aku lulus kuliah. Sambil mengangguk, aku merasa agak lega. Meskipun aku tidak mengenal Bude dengan baik, rasanya tidak ada pilihan lain, dan aku harus berusaha beradaptasi dengan situasi baru ini. Tak lama kemudian, Bude mengantarku ke kamar yang akan kutempati. Kamarnya ada di lantai atas, dan sesampainya di sana, Bude memberitahuku tentang segala hal yang perlu aku ketahui. Kamar ini cukup nyaman, Dika. Kalau ada yang kamu butuhkan, tinggal tanya pembantuku. Kalau lapar, tinggal turun ke bawah saja, ujar Bude. Terima kasih, Bude, jawabku sambil merasa agak canggung. Aku baru pertama kali tinggal jauh dari rumah, dan semua ini terasa sangat baru bagiku. Setelah Bude pergi, aku duduk di kamar itu dan menatap sekeliling. Kamarnya memang sangat mewah, lengkap dengan kamar mandi pribadi. Ada sebuah meja belajar di sudut ruangan, serta jendela besar yang memberikan pemandangan keluar rumah. Meski rumah ini besar dan mewah, sepertinya aku harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Hari pertama di Surabaya, aku mulai berkenalan dengan Pak Yudi, sopir yang bekerja untuk Bude. Beliau adalah sosok yang sangat ramah, dan setelah mengantarku mendaftar ke universitas, beliau mengajakku berkeliling kota. Surabaya memang kota yang sibuk, tetapi suasananya jauh berbeda dengan desa tempat aku dibesarkan. Aku merasa sedikit terasing, namun semangat untuk memulai kuliah dan menjalani kehidupan baru mulai membakar diriku. Namun, tidak lama setelah aku tinggal di rumah Bude, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Suatu malam, sekitar seminggu setelah aku tiba di sana, aku tanpa sengaja melihat Bude sedang melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat itu, aku sedang berjalan melewati lorong rumah dan tiba-tiba melihat pintu kamar Bude yang sedikit terbuka. Secara spontan, aku melirik ke dalam dan melihat Bude sedang berbicara melalui video call dengan seseorang. Namun, bukan hanya itu yang membuatku terkejut. Aku juga melihat Bude melakukan sesuatu yang tidak biasa. Aku berdiri di sana beberapa saat, menatap tak percaya apa yang baru saja kulihat. Kejadian itu seakan memutar otakku, dan aku merasa bingung. Apa yang baru saja terjadi? Bude, yang selama ini terlihat begitu baik dan penuh perhatian,
ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah aku duga. Aku kembali ke kamarku, duduk di atas tempat tidur, dan mulai merenung. Apa sebenarnya yang dilakukan Bude tadi? Aku merasa ragu, namun rasa penasaran semakin menguat. Kejadian itu terus terngiang-ngiang dalam pikiranku. Akhirnya, setelah beberapa hari, aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Bude tentang kejadian malam itu. Namun, aku tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Aku takut jika Bude marah atau merasa tidak nyaman. Tapi aku juga merasa harus tahu kebenarannya. Hanya waktu yang akan mengungkap semua ini. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di rumah Bude berjalan cukup lancar. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas kuliah dan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan hal baru. Meskipun terkadang aku merasa kesepian, terutama di malam hari ketika Bude dan pembantunya sibuk dengan aktivitas masing-masing, aku berusaha untuk menikmati masa-masa ini. Namun, di balik ketenangan itu, rasa penasaran tentang apa yang pernah aku lihat terus mengganggu pikiranku. Satu malam, setelah beberapa minggu sejak kejadian pertama, aku kembali merasa tak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aku memutuskan untuk bertanya pada Bude, meskipun hatiku ragu. Aku tahu, itu bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tetapi aku merasa bahwa aku tidak bisa hanya diam saja. Pukul 12 malam, suasana rumah yang biasanya sunyi semakin terasa sepi. Aku memutuskan untuk melangkah keluar dari kamar dan berjalan perlahan menuju kamar Bude. Saat aku sampai di depan pintu, aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku berpikir untuk mundur, tetapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan perlahan, aku mengetuk pintu kamar Bude. Dari dalam kamar, terdengar suara langkah kaki. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit, dan aku melihat wajah Bude yang terlihat sedikit terkejut, namun tetap berusaha tersenyum. "Dika, kenapa kamu belum tidur?" Tanya Bude dengan suara lembut, meskipun terlihat sedikit bingung. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab, "Bude, aku perlu bicara. Ada yang ingin aku tanyakan." Bude mempersilakan aku masuk ke dalam kamarnya. Begitu aku melangkah masuk, aku merasakan suasana yang agak tegang. Bude menutup pintu dan duduk di tempat tidurnya, sementara aku duduk di kursi di dekat meja rias. "Kenapa, Dika? Ada yang mengganggumu?" Tanya Bude, mencoba membuka percakapan. Aku diam sejenak, lalu memutuskan untuk langsung mengungkapkan apa yang menggangguku selama ini. "Bude, beberapa waktu lalu, aku melihat sesuatu yang aneh. Waktu itu, aku melihat Bude sedang melakukan video call dengan seseorang, dan aku melihat Bude sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa." Bude terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi merah. Aku bisa melihat betapa gugupnya dia. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Bude akhirnya berbicara dengan suara yang hampir berbisik. "Dika, aku tahu kamu pasti merasa bingung dan heran dengan apa yang kamu lihat. Tapi, itu bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya pelan. Aku merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya. "Lalu, apa yang sebenarnya terjadi, Bude?" Bude menarik napas dalam-dalam, seolah-olah menyiapkan diri untuk mengungkapkan sebuah rahasia besar. "Dika, kamu harus tahu, apa yang kamu lihat itu memang benar. Aku sedang berbicara dengan seseorang, tapi bukan hanya sekedar video call. Itu adalah salah satu teman lama yang aku kenal, dan kami terlibat dalam sebuah hubungan yang tidak bisa aku ceritakan semuanya padamu." Aku terkejut mendengar penjelasan itu. Aku tidak menyangka kalau Bude akan mengatakan hal seperti itu. "Apa maksudnya, Bude? Hubungan apa yang dimaksud? Bukankah Bude sudah menikah? Apa ini berarti Bude selingkuh?" Bude menundukkan kepala, tampak sangat tertekan. "Iya, Dika. Itu adalah hubungan yang salah. Aku tidak bisa membohongimu lagi. Suami aku sering bepergian dan anak-anakku tidak pernah ada di sini. Dalam kesendirian itu, aku bertemu dengan pria itu dan entah kenapa aku merasa ada ikatan yang muncul di antara kami. Hubungan ini memang salah dan aku tahu itu. Aku tidak ingin kamu menilai aku buruk, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Aku diam, terkejut dengan pengakuan itu. Segala macam perasaan bercampur aduk dalam diriku. Aku merasa bingung, kecewa, dan sedikit marah. Aku tidak pernah menyangka Bude, yang selama ini tampak begitu baik dan terhormat, memiliki kehidupan seperti ini. "Bude, kenapa Bude tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa harus menyembunyikan semua ini?" Tanyaku dengan suara bergetar. Bude mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang tampak lelah.
Aku tidak ingin kamu melihatku berbeda, Dika. Aku tahu ini salah, tetapi kadang-kadang rasa kesepian bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Aku merasa terperangkap dalam hidupku, dan pria itu memberikan perhatian yang aku butuhkan. Tapi, aku tahu, aku salah. Aku merasa tidak bisa berkata-kata lagi. Rasanya seperti ada banyak pertanyaan yang ingin kuajukan, namun lidahku terasa keluh. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, aku berkata, "Bude, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa bingung, dan aku tidak bisa menyembunyikan perasaan ini begitu saja." Bude menundukkan kepalanya, tampak sangat menyesal. "Aku tahu, Dika. Aku minta maaf. Aku tidak ingin membuatmu terlibat dalam masalahku ini. Aku sudah terlalu lama menutupi semuanya, dan sekarang aku merasa sangat bersalah." Saat itu, aku menyadari betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Bude. Meskipun aku merasa kecewa, aku tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Semua orang memiliki kelemahan dan kesalahan, dan mungkin Bude sedang berjuang dengan rasa kesepian yang begitu dalam. "Apa yang akan Bude lakukan sekarang?" tanyaku dengan suara lembut. Bude mengangkat wajahnya dan tersenyum sedih. "Aku harus menghadapi semuanya, Dika. Aku tahu aku harus berhenti dan memperbaiki hidupku. Aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan." Aku mengangguk pelan. Meskipun aku merasa kecewa, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus Bude ambil. Setiap orang memiliki proses dalam menghadapi kesalahan mereka. Aku berharap Bude bisa menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya. Akhirnya, kami berdua duduk dalam keheningan. Aku merasa sedikit lega setelah mendengar pengakuan itu, meskipun hati ini masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Namun, aku tahu satu hal. Ini adalah awal dari perubahan besar, baik bagi diriku maupun Bude. Kami harus belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani kehidupan yang lebih baik, meskipun perjalanan itu tidak akan mudah. Setelah percakapan malam itu, aku merasa seolah-olah dunia berputar lebih lambat dari biasanya. Semua yang aku dengar dari Bude terasa seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Namun, meski hatiku masih bergemuruh dengan berbagai perasaan, aku berusaha untuk menerima kenyataan. Aku tahu, hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang tidak kita inginkan. Pagi berikutnya, aku masih merasa bingung. Semua yang terjadi semalam terasa berat, dan meskipun Bude sudah mengungkapkan semuanya, aku merasa masih ada banyak hal yang belum terselesaikan. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah semua yang aku dengar. Namun, aku tahu satu hal. Aku harus belajar untuk memaafkan dan melangkah maju. Hari itu, setelah beberapa saat merenung, aku memutuskan untuk berbicara lagi dengan Bude. Aku tidak bisa membiarkan hubungan kami menjadi semakin renggang karena kejadian semalam. Meskipun aku merasa kecewa, aku ingin mencari cara agar Bude bisa berubah dan memperbaiki hidupnya. Begitu juga diriku. Aku berjalan menuju kamar Bude di pagi hari, masih dengan perasaan campur aduk. Aku mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. Tak lama, Bude membuka pintu, dan kali ini, ekspresinya lebih tenang, meskipun masih terlihat kelelahan. "Dika, ada apa?" tanyanya dengan lembut. Aku mengambil napas dalam-dalam. "Bude, aku sudah memikirkan semuanya semalam. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama. Aku ingin Bude tahu bahwa aku tidak akan menghakimi Bude, tapi aku berharap Bude bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin Bude merasa sendirian dalam hal ini." Bude terdiam sejenak, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. "Aku merasa bersalah, Dika. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku takut kamu akan pergi menjauh dariku setelah semua yang terjadi." Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Bude. Aku tidak akan pergi. Aku tahu ini salah, dan aku ingin kita berdua belajar dari ini. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan baik-baik saja, tapi aku yakin kita bisa melalui ini bersama." Bude tersenyum dengan penuh rasa terima kasih, meskipun tampak ada sedikit kesedihan di wajahnya. "Terima kasih, Dika. Aku tahu aku banyak membuat kesalahan, dan aku merasa sangat bersalah. Tapi aku berjanji akan berusaha untuk memperbaikinya. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kamu." Kami berdua duduk bersama di sofa di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, suasana di rumah terasa sedikit lebih ringan. Kami berbicara tentang segala hal, tentang masa lalu, tentang harapan, dan tentang bagaimana kami bisa memperbaiki hubungan ini. Aku juga berbicara tentang perasaanku, tentang bagaimana aku merasa bingung dan terluka, tetapi juga berharap Bude bisa berubah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang.
Bude mulai lebih terbuka dengan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dan aku pun merasa bisa lebih memahami kondisinya. Dia mulai mengurangi waktu untuk bertemu dengan pria yang pernah dia sebutkan, dan berusaha lebih banyak berfokus pada keluarganya, meskipun itu tidak mudah. Aku juga mulai melihat perubahan dalam diriku sendiri. Kehidupan kuliahku kembali menjadi lebih fokus, dan aku merasa lebih dekat dengan Bude daripada sebelumnya. Meskipun aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan penuh dengan tantangan, aku merasa bahwa aku bisa belajar untuk memaafkan dan melangkah maju. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian itu, aku duduk bersama Bude di ruang makan, menikmati secangkir teh hangat. Kami berdua tersenyum satu sama lain, seolah-olah waktu sudah membawa kami ke titik yang lebih baik. Bude sudah berhenti melakukan hal-hal yang menyimpang, dan aku merasa lebih nyaman berbicara dengannya. Kami berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kami berdua bisa menjadi orang yang lebih baik. Dika, aku tahu aku banyak membuat kesalahan, tapi aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah membuat aku sadar bahwa hidupku masih bisa berubah. Kamu membuat aku merasa tidak sendirian, kata Bude dengan tulus. Aku tersenyum. Bude, aku tidak perlu berterima kasih. Kita semua punya masa lalu yang bisa kita perbaiki. Yang penting adalah kita saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami mulai kembali normal. Aku tetap melanjutkan kuliah, dan Bude semakin aktif dengan pekerjaannya, mengatur ulang prioritas hidupnya, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Meskipun kadang-kadang aku masih teringat kejadian itu, aku mulai memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan kesalahan mereka sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan belajar darinya. Aku merasa bersyukur karena meskipun perjalanan ini penuh dengan cobaan, aku bisa tumbuh dan belajar banyak dari pengalaman tersebut. Begitu juga dengan Bude, yang berusaha memperbaiki dirinya dan hidupnya. Meskipun kami tidak bisa mengubah masa lalu, kami bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk masa depan. Akhirnya, aku menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita menerima kekurangan. Hari itu terasa berbeda. Rendra, seorang pria berusia 30-an, duduk di ruang keluarga sambil menatap layar televisi yang menampilkan acara berita sore. Namun, pikirannya melayang jauh, tidak sepenuhnya fokus pada apa yang ditayangkan. Rumahnya begitu sepi, istrinya, Anissa, sedang pergi keluar kota untuk tugas dinas selama beberapa hari. Di rumah, hanya ada dia, putranya yang masih balita, dan ibu mertuanya, Sinta, seorang wanita paruhbaya yang terlihat jauh lebih muda dari usianya. Selama beberapa bulan terakhir, Rendra merasa hidupnya berubah. Hubungannya dengan istrinya mulai terasa hambar. Kesibukan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari membuat mereka seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Namun, kehadiran Sinta, ibu mertuanya, memberi warna baru dalam hidupnya. Dia selalu hadir dengan senyum lembut, perhatian, dan ketenangan yang membuat Rendra merasa nyaman. Hari itu, setelah memastikan putranya tertidur, Rendra melangkah ke ruang tamu di mana Sinta sedang duduk membaca majalah. Wajahnya tampak teduh dalam balutan kain batik sederhana. "Ibu, kok rumah sepi sekali ya?" tanya Rendra sambil duduk di sofa di seberangnya. Sinta tersenyum tipis. "Iya mas, kalau Anissa ada, biasanya ramai, tapi begini juga tenang kan?" Rendra mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. Matahari mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit. "Kadang saya berpikir, ibu terlalu banyak membantu kami di rumah ini. Harusnya ibu bisa menikmati waktu untuk diri sendiri." "Tidak apa-apa mas, saya senang bisa membantu kalian. Lagi pula putramu itu kan cucu saya juga. Ibu senang melihat dia tumbuh setiap hari." Obrolan itu mengalir ringan, tapi ada sesuatu di dalam hati Rendra yang sulit dia abaikan. Tatapan mata Sinta, kehangatan suaranya, dan kehadirannya yang selalu menenangkan mulai membuatnya merasa lebih dari sekadar seorang menantu. Dia sendiri bingung. Perasaan ini salah, dia tahu itu. Namun, setiap kali dia mencoba mengabaikannya, perasaan itu justru semakin kuat. Sejenak hening.
Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan, mengisi keheningan di antara mereka. Sinta panggil Rendra pelan, memanggil nama ibu mertuanya tanpa embel-embel formal seperti biasanya. Sinta mendongak, tampak sedikit terkejut mendengar nada berbeda dalam suara Rendra. "Iya mas, ada apa?" Rendra tersenyum samar. "Enggak, cuman kadang saya berpikir kalau ibu enggak ada di sini, rumah ini pasti terasa kosong sekali." Sinta tertawa kecil, tapi ada rona merah di pipinya. "Ah, mas bisa saja. Kalau ibu enggak di sini, kalian pasti tetap baik-baik saja." Rendra terdiam. Tatapannya tertuju pada wajah Sinta. Dia menyadari betapa lembut dan cantiknya ibu mertuanya ini, bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Namun, dalam diamnya, ada gejolak yang sulit dia kendalikan. Hari itu, perasaan yang terpendam dalam hati Rendra semakin tumbuh. Dia tahu ini salah. Dia tahu batasan yang seharusnya tidak dia langgar. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak mampu mengendalikan diri. Malam semakin larut, dan keheningan di rumah semakin terasa. Putranya sudah tertidur lelap di kamar, sementara Rendra duduk di sofa, menatap layar televisi yang kini hanya menampilkan film lama. Pikirannya tidak ada di sana, yang ada hanyalah sosok Sinta. Ketika Sinta masuk ke ruang tamu untuk mematikan lampu yang tidak digunakan, Rendra memanggilnya. "Bu, sini sebentar," ujarnya pelan. Sinta mendekat, duduk di ujung sofa dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa, Mas?" Rendra tersenyum, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Enggak, cuman saya ingin bilang terima kasih untuk semuanya. Ibu sudah banyak membantu kami, bahkan lebih dari yang seharusnya." Sinta tertawa kecil, tampak bingung. "Mas, itu sudah tugas ibu, jangan terlalu dipikirkan ya." Namun, bagi Rendra, malam itu bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang semakin sulit dia abaikan. Keesokan harinya, Rendra bangun lebih pagi dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk dari celah-celah tirai kamar menyapanya dengan lembut, tetapi pikirannya masih terganggu oleh apa yang dia rasakan semalam. Dia menghela napas panjang, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, bayangan wajah Sinta terus terlintas, seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Saat dia keluar dari kamar, aroma wangi teh melati dan gorengan hangat memenuhi udara. Di dapur, Sinta tampak sibuk menyiapkan sarapan. Rambutnya yang disanggul rapi membuat sosoknya terlihat anggun meski hanya mengenakan daster sederhana. "Mas Rendra sudah bangun. Sarapan dulu, sini," ujar Sinta dengan senyuman hangat. Rendra berjalan mendekat dan duduk di meja makan. "Ibu nggak capek? Dari pagi sudah sibuk lagi," katanya, mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik nada suaranya. "Ah, ibu sudah terbiasa, Mas. Lagi pula, pekerjaan rumah begini bukan hal yang berat kok," jawab Sinta sambil menuangkan teh ke cangkir Rendra. Mereka sarapan bersama, tetapi Rendra merasa ada ketegangan yang hanya dia rasakan sendiri. Setiap gerakan Sinta, setiap senyumnya, terasa begitu berarti di matanya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbicara tentang hal-hal biasa, tetapi pikirannya terus saja kembali ke perasaan yang tak seharusnya ada. Setelah selesai sarapan, Sinta kembali ke ruang tamu untuk bermain dengan cucunya yang baru saja bangun. Rendra memperhatikan dari kejauhan, melihat bagaimana Sinta begitu telaten merawat cucunya. Dia merasa hatinya semakin terikat dan itu membuatnya semakin bingung. Hari itu berjalan seperti biasa, tetapi setiap detik terasa berbeda bagi Rendra. Ketika malam tiba, dia kembali duduk di ruang tamu sambil memandangi layar televisi meski pikirannya melayang ke tempat lain. Anissa belum kembali dari dinasnya dan rumah terasa begitu sunyi. "Ibu, malam ini temani saya ngobrol sebentar, ya?" Pinta Rendra saat Sinta muncul dari dapur, membawa secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sinta tersenyum dan duduk di sofa seberang Rendra.
"Mas, ada apa? Kok wajahnya kelihatan lain?" Rendra tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Enggak, cuma merasa rumah ini terlalu sepi. Biasanya kalau Anissa di rumah, suasana lebih ramai." "Iya, saya juga merasa begitu. Tapi tidak apa-apa kan? Kadang suasana sepi itu justru menenangkan," jawab Sinta sambil menyeruput tehnya. Obrolan mereka mengalir ringan, tetapi semakin malam, suasana menjadi lebih hening. Rendra memberanikan diri bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di pikirannya. "Ibu, pernah merasa kesepian?" tanyanya tiba-tiba. Sinta tampak terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia tetap menjawab dengan nada tenang. "Kesepian itu hal yang biasa, Mas. Apalagi setelah suami saya meninggal. Ya, tentu saja ada rasa sepi, tapi saya sudah terbiasa." Rendra mengangguk, lalu menatap cangkir teh di tangannya. "Saya kadang merasa kesepian juga, meski saya punya Anissa. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang." Sinta terdiam, menatap Rendra dengan tatapan penuh pengertian. "Itu wajar, Mas. Kadang dalam rumah tangga, rasa itu muncul. Tapi yang penting, jangan biarkan rasa itu terus tumbuh. Sebisa mungkin, jaga hubungan dengan istri." Rendra tersenyum samar, tetapi ada sesuatu di hatinya yang menjerit. Sinta memberikan jawaban yang tepat, tetapi itu tidak cukup untuk meredam perasaannya. Malam semakin larut, dan akhirnya Sinta pamit untuk masuk ke kamarnya. Namun, sebelum pergi, dia berkata pelan, "Mas, apapun yang dirasakan, jangan pernah lupa bahwa keluarga adalah segalanya. Jangan rusak apa yang sudah dibangun selama ini." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Rendra. Dia tahu Sinta benar, tetapi semakin dia mencoba melawan perasaannya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Ketika dia kembali ke kamarnya, Rendra duduk di tepi ranjang sambil memandang bayangan dirinya di cermin. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit, antara kewajiban sebagai suami dan ayah, serta perasaan yang mulai berkembang untuk ibu mertuanya. Malam itu, rumah terasa sunyi. Anissa masih di luar kota, dan putra Rendra telah tertidur lelap di kamar. Rendra duduk sendirian di ruang tamu, memandang layar televisi yang menampilkan berita malam, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Setiap suara kecil, setiap detak jam di dinding, hanya mempertegas keheningan yang mendekap rumah itu. Di sudut ruangan, Sinta muncul dari dapur dengan membawa secangkir teh hangat. Dia mengenakan daster panjang sederhana, tetapi di mata Rendra, dia terlihat begitu menenangkan. "Mas, belum tidur? Sudah malam loh," katanya sambil mendekat. "Belum, Bu. Lagi nggak bisa tidur," jawab Rendra sambil tersenyum kecil. Sinta duduk di kursi seberang, meletakkan cangkir tehnya di atas meja. "Ada yang mengganggu pikiran, Mas?" tanyanya lembut. Rendra terdiam sejenak. Ada ribuan kata yang ingin dia ungkapkan, tetapi semua terjebak di tenggorokannya. Akhirnya dia hanya menjawab, "Enggak, Bu, mungkin cuma pikiran kerjaan saja." Sinta mengangguk, meski dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Selama beberapa hari terakhir, dia merasa ada perubahan pada Rendra. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Setelah beberapa saat hening, Sinta berdiri. "Kalau gitu, Ibu masuk kamar dulu ya. Jangan tidur terlalu larut, Mas. Besok kan kerja," katanya dengan senyuman kecil. Namun, saat dia hendak melangkah pergi, Rendra memanggilnya. "Bu, tunggu dulu," katanya pelan. Sinta berbalik, sedikit bingung. "Ada apa, Mas?" Rendra berdiri, mendekatinya. "Saya cuma ingin bilang, terima kasih, Bu, untuk semuanya. Untuk selalu ada di sini, untuk menjaga rumah ini, untuk menjaga saya dan keluarga." Sinta tersenyum hangat. "Itu sudah jadi tanggung jawab saya, Mas. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk kalian."
Tapi saya merasa itu lebih dari sekadar tanggung jawab. Ibu selalu memberi saya ketenangan yang sulit saya temukan di tempat lain, kata Rendra dengan suara yang hampir bergetar. Sinta terdiam. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan Rendra, tetapi dia tidak yakin apakah dia ingin mendengarnya. Mas, apa maksudnya? Tanyanya hati-hati. Rendra menatap matanya, mencari keberanian dalam dirinya. Saya tahu ini salah, Bu, tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya merasa semakin terikat dengan Ibu. Saya tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi... Mas Rendra, jangan. Potong Sinta cepat. Suaranya bergetar. Ini tidak benar. Saya hanya ibu mertua Anda. Kita tidak bisa seperti ini. Tapi Bu, perasaan ini nyata. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya tahu bahwa saya tidak ingin kehilangan ibu, kata Rendra dengan nada penuh harap. Sinta memalingkan wajah, berusaha menguasai dirinya. Dia merasa hatinya bercampur aduk antara keterkejutan, rasa bersalah, dan sesuatu yang dia sendiri tidak berani akui. Mas, kita tidak boleh melanjutkan ini. Anissa adalah istri Anda. Dia mempercayai saya, mempercayai kita. Saya tidak bisa mengkhianati anak saya sendiri, katanya tegas, meski ada air mata yang menggenang di matanya. Rendra mendekat, tetapi Sinta mundur selangkah. Bu, saya mohon. Tidak, Mas. Saya akan pergi dari sini. Mungkin ini satu-satunya cara agar semuanya kembali seperti semula, kata Sinta dengan suara yang berat. Rendra terdiam, merasa dunianya runtuh. Dia ingin memohon, ingin menghentikan Sinta, tetapi dia tahu apa yang dia rasakan tidak akan pernah bisa diterima. Dia hanya bisa menunduk dalam diam, menyadari bahwa hubungan ini tidak mungkin berlanjut. Sinta berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Rendra yang masih berdiri kaku di tempat. Air matanya akhirnya tumpah begitu dia mengunci pintu kamarnya. Dia tahu keputusannya benar, tetapi rasa sakit itu terlalu besar untuk dia tanggung sendiri. Di ruang tamu, Rendra terduduk lemas. Malam itu menjadi saksi bagaimana perasaan yang salah, meskipun tulus, hanya akan membawa kehancuran jika diteruskan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Sinar matahari yang biasanya menghangatkan ruang keluarga terasa dingin. Sinta sibuk mengemasi barang-barangnya di kamar. Dia sudah memutuskan untuk pergi ke rumah putrinya yang lain, meninggalkan Rendra dan keluarganya demi mengakhiri situasi yang tidak seharusnya terjadi. Di luar, Rendra duduk di teras dengan tatapan kosong. Kopi di tangannya sudah dingin sejak lama, tetapi dia tidak meminumnya. Perasaannya bercampur aduk. Dia tahu keputusan Sinta adalah yang terbaik untuk semua orang, tetapi dia juga merasa kehilangan yang begitu dalam. Tak lama, Sinta keluar dari kamar dengan koper kecil di tangannya. Rendra segera berdiri. Bu, apa tidak bisa dipikirkan lagi? Ibu tidak perlu pergi sejauh ini, katanya dengan nada putus asa. Sinta menatapnya dengan lembut, meskipun matanya tampak lelah karena kurang tidur. Mas Rendra, ini keputusan yang harus saya ambil. Jika saya tetap di sini, saya hanya akan menyakiti lebih banyak hati, termasuk hati saya sendiri. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya akan menjalani hari-hari tanpa ibu di sini, ucap Rendra lirih. Sinta mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Mas Rendra, ini bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang benar. Saya adalah ibu mertua Anda, dan Anissa adalah istri Anda. Dia mempercayai kita. Kita tidak bisa menghancurkan kepercayaannya hanya karena perasaan yang seharusnya tidak ada. Rendra hanya bisa menunduk. Kata-kata Sinta menohok hatinya, membawanya kembali ke kenyataan yang pahit. Ibu, saya minta maaf, semua ini salah saya, katanya akhirnya. Sinta menggeleng. Tidak ada gunanya mencari siapa yang salah. Yang penting sekarang adalah kita memperbaiki keadaan. Saya pergi bukan untuk menghilang dari hidup kalian, tetapi untuk memberi jarak yang diperlukan agar semuanya kembali seperti semula. Mereka terdiam cukup lama,
Hanya suara angin pagi yang menemani mereka. Akhirnya, Sinta mengangguk pelan. "Mas, tolong jaga Anissa dan anak kalian. Mereka adalah keluarga yang sangat berharga." Rendra tidak mampu berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk, menahan rasa sesak yang menguasai dadanya. Tak lama kemudian, mobil taksi yang dipesan Sinta tiba di depan rumah. Rendra membantu membawakan kopernya hingga ke pintu. Sebelum masuk ke dalam mobil, Sinta berhenti sejenak dan menatap Rendra. "Mas, kita harus kuat. Waktu akan menyembuhkan semuanya," katanya dengan senyum tipis. Rendra hanya bisa melihat mobil itu melaju perlahan hingga menghilang di ujung jalan. Dia merasa rumah yang dulunya hangat kini terasa hampa. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Sinta telah mengambil keputusan yang benar. Hari-hari berikutnya, Rendra mencoba menjalani hidup seperti biasa. Dia berusaha menjadi suami yang lebih baik untuk Anissa dan ayah yang lebih perhatian untuk putranya. Meski rasa kehilangan itu masih ada, dia belajar untuk melepaskan. Dia tahu cinta yang salah, sebesar apapun, tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Di sisi lain, Sinta memulai hidup baru di kota lain. Dia fokus pada dirinya sendiri dan mencoba melupakan perasaan yang sempat tumbuh di hatinya. Dia tahu, meskipun perpisahan itu menyakitkan, itulah cara terbaik untuk melindungi keluarga yang dicintainya.